Eh, Halo semuanya, selamat malam Pak Brian Pamukti selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Optik semester 5, dan selamat malam kepada para rekan-rekan yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan tentang tugas besar yang diberikan, yaitu perencanaan link point to point dari STO Kuningan ke STO yang berada di kota Cirebon. Sebelum dilanjut, perkenalkan, nama aku Yohanes John Nur Pratama dengan NIM 110119427, asalnya dari kelas TT4306, dan kode dosennya BRP selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Optik. Uh, Oke, kita mulai dari abstrak. Jadi abstrak aku bagi jadi 3 dari rincian, yaitu tugas besar ini membahas studi mengenai perencanaan sistem komunikasi optik point to point dari kota Kuningan ke kota Cirebon. Lalu yang kedua, ada permasalahan dalam pengiriman informasi. Sering terdapat gangguan yang membuat informasi itu tidak tersampaikan dengan baik. Lalu solusi singkatnya itu dilakukan dengan menggunakan sistem komunikasi fiber optik, menggunakan kabel optik sebagai media transmisinya. Lalu ada 3 kata kunci yang ada di sini, yaitu fiber optik, terus lalu link power budget, dan price time budget. Pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Lalu penggunaan fiber optik merupakan teknologi yang memiliki bandwidth yang besar serta bitrate yang tinggi. Nah, untuk mendukung sistem komunikasi fiber optik, parameter yang kami gunakan itu berupa link power budget dan rest time budget, LPB atau RPB. Nah, ini merupakan peta dari STO Cilimus yang berada di kota Kuningan menuju STO yang berada di kota Cirebon. Kurang lebih jaraknya adalah 22,4 km, dan kawasan ini merupakan dataran tinggi yang hanya memiliki satu jalan utama untuk menghubungkan dari kota Kuningan ke kota Cirebon. Oke, aku lanjut ke rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah yang didapat, yaitu apa saja spesifikasi serat optik link point to point yang digunakan, lalu bagaimana cara menganalisa hasil pengukuran dari sistem transmisi kabel serat optik menggunakan link power budget, dan yang ketiga bagaimana cara menganalisa hasil pengukuran dari sistem transmisi kabel serat optik menggunakan rise time budget. Untuk tujuannya yaitu mengetahui spesifikasi serat optik yang saya gunakan dalam point to point, lalu untuk mengetahui cara menganalisa hasil pengukuran dari sistem transmisi kabel serat optik menggunakan link power budget, dan mengetahui cara menganalisa hasil pengukuran dari sistem transmisi kabel serat optik menggunakan rise time budget. Karena ada rumusan masalah, tujuan, dan ada pula batasan masalah. Jadi batasan masalahnya itu penelitian tugas ini menyesuaikan dengan perencanaan link point to point dari kota Kuningan ke kota Cirebon. Lalu semua komponen sistem komunikasi fiber optik yang diukur menyesuaikan dengan komponen-komponen yang telah sesuai dan ada. Lalu yang ketiga, estimasi biaya galian, izin wilayah, atau yang sifatnya non-teknis tidak dimasukkan ke dalam Bill of Quantity atau BOQ. Kita masuk ke analisis dan diskusi. Sebelum kita lanjut, ada penjelasan singkat mengenai link power budget dan rest time budget. Jadi link power budget itu parameter yang bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan receiver sehingga daya terima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Lalu tujuannya itu untuk menentukan apakah komponen dan parameter dari desain yang dipilih itu menghasilkan daya sinyal hingga ke pelanggan sesuai dengan tuntutan persyaratan yang sesuai. Lalu dari rest time budget sendiri itu merupakan perhitungan link optik berdasarkan dispersi yang terjadi pada link tersebut. Nah, rest time budget itu digunakan untuk menganalisis kinerja jaringan secara keseluruhan dan sesuai dengan kapasitas kanal yang dibutuhkan. Lalu rest time terjadi karena keterbatasan sumber fiber optik
yang tidak dapat langsung aktif ketika ditembakkan oleh sinyal. Nah, berikut adalah spesifikasi perangkat yang aku gunain untuk mengerjakan point to point dari STO Kuningan ke STO Cirebon. Di sini aku menggunakan kabel fiber optik jenis G652 SISM dengan spesifikasi sebagai berikut. Lalu untuk pengirimnya itu aku menggunakan Cisco GLC BX40 dengan range-nya itu up to 40 km. Karena jaraknya itu 22,4 km, jadi aku menggunakan yang 40 km dengan spesifikasinya sebagai berikut. Lalu untuk penerimanya itu sebagai berikut spesifikasinya, dan redaman kanalnya juga sebagai berikut. Nanti dari spesifikasi ini kita lakukan penghitungan menggunakan Google Colab dengan Titan. Lalu untuk bill of quantity-nya, ini aku nyari sumber dari beberapa e-commerce ya. Jadi untuk kabel fiber optiknya itu per 1 km itu harganya 4,4 juta rupiah. Jadi kalau dipakai 23 km itu estimasi harganya 101 juta 200 ribu rupiah. Lalu untuk pengirimnya itu Cisco ini itu harganya sekitar 330 ribu. Lalu konektornya aku pakai 2, satuannya itu 14 ribu, jadi ada 28 ribu, dan splicernya itu ada 11. Jadi untuk total dari keseluruhan harga itu ada 101.668.000. Untuk model sistemnya seperti berikut. Jadi model instalasi fiber optik dari Kota Kuningan, Kota Cirebon dengan jarak 22,4 km. Nah, transmitter yang digunakan adalah LED dan receiver yang digunakan adalah Avalanche Photodiode atau APD. Nah, ini pendeklarasian spesifikasi perangkat yang menggunakan Google Colab. Jadi seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi saya menggunakan fiber optik G652 SISM untuk menghitung karakteristik komponen yang ada di Kota Kuningan dan Kota Cirebon, seperti loss total, daya optis yang dipancarkan ujung serat, rise time sumber cahaya pengirim, rise time detektor, nilai dispersi sistem, sama link power budget penerima dan pengirim, serta degradasi modulasi NRZ dan RZ. Untuk rumus link power budgetnya seperti berikut. Didapat hasil redaman kabel itu 8,89. Lalu karena syaratnya itu, jadi daya receiver ini PRX itu harus lebih besar dari sensitivitas si receiver. Nah, PRX itu kan minus 1,9, didapat dari rumus ini. Alpha T-nya juga udah dideklarasi di slide sebelumnya. Jadi, dan sensitivitasnya itu di angka minus 24. Jadi ini bisa dibilang valid, karena minus 1,9 itu lebih besar dari minus 24. Jadi ini LPB-nya sukses. Lanjut. Untuk price time budgetnya itu seperti berikut perhitungannya. Jadi rise time budget terpenuhi apabila TB modul NRZ itu lebih besar dari test system, dan TB modulasi RZ itu lebih besar dari test system. Nah, dari kalkulasinya itu test systemnya kita dapat 6,245, dan hasil TB mod NRZ-nya itu lebih besar dari 6,245, dan mod RZ-nya juga lebih besar dari di sistemnya. Jadi ini bisa dibilang RTB-nya terpenuhi. Apabila memasuki kondisi lain, bisa mungkin untuk RTB-nya untuk NRZ terpenuhi
RTB untuk FC terpenuhi atau mungkin ada kesalahan dalam penginputan spesifikasi. Oke, aku lanjut ke penutup. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penghitungan dengan menggunakan pemrograman Python, didapat hasil link power budget sebesar 8,89 dB. Dengan nilai daya terima yang didapatkan sebesar minus 1,9 dBm. Lalu link power budget digunakan untuk menghitung anggaran daya yang diterima tidak kurang dari level daya minimum agar dapat dideteksi oleh penerima. Nah, pada perhitungan rest time budget itu didapatkan hasil 6,245 kali 10 pangkat minus 11. Lalu, rest time budget merupakan suatu metode untuk menentukan batasan dispersi dari suatu hubungan serat optik, dan dispersi itu harus sesuai dengan standar agar sinyal informasi yang dikirim tidak mengalami gangguan. Nah, maka dari itu, link power budget dan rest time budget itu terpenuhi seperti pada kalkulasi codingan Python yang saya kerjakan. Lalu spesifikasi komunikasi serat optik dapat diimplementasikan untuk perencanaan sistem komunikasi optik dari kota Kuningan kota Cirebon yang berjarak 22,4 km. Lalu ada pula pemaparan dari Bill of Quantity yang menyebutkan biaya total pengerjaan point to point ini bernilai 101.668.000 yang dinominasi oleh harga dari kabel fiber optik itu sendiri. Nah, untuk saran, berdasarkan kesimpulan yang dibuat, saran yang diberikan adalah yang pertama, jelas memahami tentang perencanaan link point to point dari dua daerah dengan spesifikasi alat yang lebih tepat dan sesuai lagi. Lalu, memahami spesifikasi dari kabel fiber optik sehingga akurat saat melakukan kalkulasi. Sekian pemaparan presentasi mengenai tugas besar, yaitu perencanaan link point to point dari STOC Limus yang ada di Kota Kuningan ke STO Cirebon sebagai tugas besar saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian saya tadi. Akhir kata, selamat malam, salam sehat, dan terima kasih.